Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami Safinatul Najah, bil khusus yang hadir taklim pada malam ini, yang saya hormati dan yang saya muliakan, semoga dengan asbab bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji serta syukur mari kita panjatkan hadirat Allah. Shalawat serta salam mari kita tursanjungkan ke hadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Lanjutan taklim kita pada kesempatan malam ini melanjutkan metodologi fikih dengan kitab Riyadhul Badi'ah atau dengan syarahnya adalah As-Simarul Yani'ah. Yang pada malam ini kajian kita sampai pada halaman 75. Di halaman 75 baris kedua dari atas ada kalimat wassalatu alaihi. Silakan dicari dan perhatikan, dan kita buka saja taklim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah. Seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan asbab membaca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu kita. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin wal muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majlis taklim, semoga Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang jembar, dan juga keluarga kita semoga menjadi keluarga, anak, cucu, dan yang soleh dan solehah semuanya. Bisafati Rasulillah wa barakati mu'alif hadal kitab wa bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbika. Baik hadirin, silakan diperhatikan halaman 75 baris kedua dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu alaihi, dan menyolatkan atas mayit.
sebagai rangkaian kewajiban kita kepada saudara-saudara kita yang meninggal, yang jumlahnya ada 4. Yang pertama, memandikannya. Yang kedua, mengkafankannya, membungkusnya. Dan yang ketiga, mensolatkannya. Itu kewajiban kita, bukan tugas sang mayit. Sebagai kewajiban yang ketiga adalah menyolatkan alaihi ail mayyiti, atas mayit. Laisa fiha ruku'un, yang tidak ada padanya ruku. Dan sholat mayit itu tidak ada rukunya wala sujudun, dan tidak ada sujudnya, hanya berdiri saja. Maka rukun sholat mayit itu bukan 4 rakaat, tapi 4 takbiran. Hanya takbir saja 4 kali, tidak pakai rakaat. Karena rakaat identik dengan ruku dan sujud, sedangkan sholat mayit tidak ada ruku dan sujudnya. Adapun orang yang menyolatkan mayit ada ruku sujudnya, itu hanya si kabayan saja, yang mengaku itu bekas mertuanya dulu. Nah, anehnya kemarin waktu COVID itu ada tim kesehatan dari rumah sakit yang menyolatkan mayit yang mereka anggap COVID, sholatnya ada rukuknya. Itu pertanyaannya, siapa ustadznya itu ya yang ngajarin? Padahal di sini sholat mayit itu laisa fiha ruku'un wala sujudun, tidak ada rukuknya, tidak ada sujudnya. Wa arkanuha arba'u takbiratin, dan rukun-rukun sholat mayit itu ialah 4 kali takbir. Bukan 4 rakaat, tetapi 4 kali takbir. Itu pun bitakbiratil ihrami, dihitung dengan takbiratul ihramnya. Kalau takbiratul ihramnya dikecualikan, berarti takbirnya cuman 3. Dan 4 kali takbir itu sudah ijma'an, seluruh ulama sepakat bahwa sholat mayit itu adalah 4 kali takbir. Oleh karena itu fatafri'iyah penjelasannya, fala yajuzun naqsu anha, maka tidak boleh mengurangi sholat mayit itu dari 4 takbiran. Sholat mayit cuma 3 takbiran, maka sholatnya tidak sah. Sholat mayit cuma 2 takbiran, maka sholatnya tidak sah. Bagaimana kalau sholat mayit takbirnya sampai 5? Falau zada 'alaiha walau 'amidan 'aliman walau biqasdir rukniyati lam yadurra. Tapi kalau melebihi daripada 4 takbirnya sampai 5, maka sholatnya tetap sah. Li'annahu dzikrun wa ziyadatuhu walau ruknan la tadurru. Karena sholat mayit itu adalah semacam zikir, dan zikir diperbanyak itu tidak menjadi masalah. Katakriril fatihati biqasdir rukniyati wa in zadal imamu la yutabi'un. Tetapi bagi makmum
Bagaimana jika kita berjamaah sholat maid bersama imam, imamnya melakukan takbir lebih daripada 4, imamnya takbirnya sampai 5, apa yang harus dilakukan oleh makmum? Jawabannya adalah wa in zadal imamu la yutabi'uhu. Kalau imam melebihkan takbirnya dari 4, takbir sholat maid sampai 5, maka makmum tidak boleh mengikuti imam, tidak boleh. Li'annahu ghairu masyru'in. Lalu bagaimana, apa yang harus dilakukan makmum? Tidak boleh ngikut takbir dengan imam yang kelima. Walil makmumi hina idzin mufaraqatuhu wa wafiraqu ibudrin. Ada 2 alternatif. Ketika imam takbir yang kelima, makmum silahkan salam duluan. Mufaraqah niatnya memisahkan diri dari makmum terhadap imam yang sholat jenazah takbirnya sampai 5 kali. Silahkan mufaraqah, karena mufaraqah yang semacam itu bi udrin, dengan adanya udur. Atau alternatif yang kedua, au yantaziruhu, atau nunggu saja tapi tidak takbir, nunggu saja dalam posisi berdiri sampai ngebarengi imam nanti salam. Silakan pilih salah satu di antara 2. Apa mau parokoh salam duluan, apa mau nunggu salamnya bareng sama imam, silahkan. Wan niyatu, dan niat yang kedua, niat makrunatan bitakbiri, digabungkan dengan membaca takbiratul ihram. Ini normal. Rukun sholat maid yang kedua adalah niat, dan niat itu dibarengkan dengan takbiratul ihram sebagaimana kita sholat fardu, sebagaimana kita sholat dohor, sebagaimana kita sholat maghrib, isya, dan lain sebagainya. Watajibu niatul fardi, dan ketika niat menyolatkan mayit, wajib mengatakan bahwa sholat mayit itu hukumnya fardu. Fardhon lillahi ta'ala, tidak sunatan lillahi ta'ala, tapi fardhon lillahi ta'ala. Usolli ala hadzal maiti arba'at takbiratin fardhon lillahi ta'ala. Jangan sunatan, karena itu fardu, walaupun fardu kifayah. Ini masalah. Kenapa sampai selama ini orang males ikut menyolatkan mayit? Faktanya lebih rame orang ngiring mayit ke kuburan daripada rame menyolatkan. Begitu kan? Kalau yang nyolatin paling di atas 20, 10, 15, tapi ngiring ke kuburan sampai 50, 100. Apa masalahnya? Ternyata ada jawaban. Kalau nyolatin mayit, Pak Ustadz, saya belum bisa niatnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Memang untuk menyolatkan mayit, kalau dipandang dari grammar, nahu, dan sorof, itu membutuhkan hafalan yang banyak. Karena tergantung mayit yang disolatkan. Kalau yang disolatkan mayit laki-laki dewasa, itu kalimatnya usolli ala hadzal mayyiti. Tapi kalau yang disolatkannya perempuan, mayitnya perempuan, maka kalimatnya usolli ala hadzihil mayyitati. Bedanya hadzal mayyiti dan hadzihil
mayyitati. Kalau mayitnya anak kecil terdiri daripada dua, laki dan perempuan. Kalau anak kecil laki-laki, usolli ala hadal mayyiti tifli. Kalau anak kecil perempuan, usolli ala hadhil mayyitati tiflati. Beda lagi. Untuk anak kecil beda lagi, untuk dewasa beda lagi. Dewasa laki-laki hadal mayyiti, dewasa perempuan hadhil mayyitati. Belum lagi kalau menyolatkan mayitnya bencong, nggak tahu niatnya pakai apa. Tapi untuk jamaah ada keringanan. Jamaah cukup hafal satu model niat, maka itu cukup untuk semua jenis mayit, baik laki-laki maupun perempuan, kecil maupun dewasa, bahkan bisa untuk menyolatkan mayit bencong. Bagaimana niatnya? Au ala man shalla alail imam fayakfi hadza walau shalla ala ghaibin. Niat sholatnya usolli ala man shalla alail imam arba'an takbiratin fardul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Niat yang satu ini bisa untuk menyolatkan mayit anak kecil laki-laki, bisa untuk menyolatkan mayit anak kecil perempuan, bisa untuk menyolatkan mayit dewasa laki-laki, bisa untuk menyolatkan mayit dewasa perempuan, bahkan bisa untuk menyolatkan mayit bencong sekalipun. Kalimatnya usolli ala man shalla alaihil imam arba'an takbiratin fardul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Cukup hafal satu ini maka berlaku untuk semua mayit. Walau sholat ala ghaibin, walaupun kita menyolatkan mayit ghaib. Nanti kalau ada waktu habis ngaji kita langsung nyolatkin ghaib, cari pahala dari Allah, menyolatkan ghaib muslimin muslimat yang ada di dunia yang meninggal sebelum ini, kita sholatin pada kesempatan ini dengan niat yang tadi usolli ala man sholla alail imam arba'an takbiratin fardul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Bahkan di sini wa illam ya'rifhu, walaupun kita tidak tahu siapa yang meninggal hari ini, fala farqa binatin wa bainal hadir, maka tidak ada perbedaan niat mayit ghaib baik niat mayit hadir. Alama tamahu Ibnu Hajar, keterangan yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Wal qiyamu lil qadiri, dan yang ketiga rukun sholat mayit itu adalah berdiri bagi orang yang mampu, walau sobian, walaupun itu anak kecil harus berdiri, awim ro'atan, atau yang menyolatkannya perempuan harus berdiri, ma'arijalin li'anna hadhihi sholata fardun wa ilhaqahu bin nafli fitayammumi la yazumu min dzalik. Apa boleh perempuan menyolatkan? Boleh. Kan di Indonesia tidak umum, hanya tidak umum di Indonesia. Di Mekah, Madinah, ketika berjamaah di Masjidil Haram, baik di Haram Mekah maupun Haram Madinah, Imam Haram Madinah, Imam Haram Mekah mengumumkan sholat mayit, sallu ala jenazah, semua jamaah berdiri, sampai jamaah haji perempuan pun ikut berdiri menyolatkan mayit. Silahkan, silahkan. Wa qiraatul Fatihati,
Dan yang keempat, membaca Fatihah fi ayyi mahallin, di tempat mana saja. Rukun salat maid yang terakhir, yang keempat adalah membaca surah Al-Fatihah. Cuman menyolatkan mayit, membaca Al-Fatihahnya itu dianjurkan dengan suara perlahan. Wa yusanu israruha walau lailan, walaupun menyolatkan mayitnya di malam hari, tetap baca Fatihahnya dianjurkan dipelankan. Keluar dari hukum normal. Pada umumnya hukum normal, kalau sholat yang dilakukan di siang hari dipelankan, tapi kalau sholat yang dilakukan di malam hari itu dikeraskan, itu hukum normalnya. Tapi untuk sholat mayit, walaupun di malam hari disunahkan dipelankan suaranya. Jangan sholat mayit pakai kori, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, nggak usah, biasa saja Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu israruha walau lailan. Wal afdalu, dan yang lebih utama, antakuna, adanya membaca Fatihah itu ba'da takbiratil ula, sesudah membaca takbir yang pertama. Habis takbir yang pertama, kita membaca surah Al-Fatihah. Shalli ala man shalla alil imam arba'an takbiratin fardul kifayati ma'muman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Dan setelah Allahu Akbar yang pertama tadi, langsung membaca Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Dan tidak dianjurkan membaca doa iftitah dalam menyolatkan mayit. Jangan kerajinan, sholli ala hadzal maiti al-batak biratin fardul kifayati ma'mumun Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Enggak usah kelamaan, takut mayitnya keburu bangun. Enggak usah baca iftitah, langsung saja Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, sampai waladdallin amin. Enggak usah baca surat juga, cukup waladdallin amin sudah. Menginjak takbir yang kedua, wassalatu ala nabi, dan yang kelima membaca sholawat ala nabi, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ba'da takbiratis saniyati, sesudah membaca takbir yang kedua. Setelah selesai baca Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ditutup dengan amin, lalu takbir lagi yang kedua, Allahu Akbar. Dan setelah takbir yang kedua, maka disitulah kita dianjurkan untuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sholawatnya? Sholawat itu kan banyak. Wa aqalluha, dan minimalnya membaca sholawat adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Cukup segitu. Allahumma sholli ala Muhammad, cukup 3 kalimat Allahumma sholli ala Muhammad. Tetapi waktu sanu as-sholatu alal ali, disunahkan membaca sholawat kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang berlaku di tuntunan sholat mayit, sholawat adalah yang sering kita baca dalam tasyahud sholat fardu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim
wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Stop sampai di situ. Lanjut yang ketiga, wa du'a'u lil mayyiti, dan membaca doa lil mayyiti untuk mayit bi ukhrawiyin, dengan doa kepentingan akhirat ba'da takbiratis salisati, sesudah takbir yang ketiga, sampai pada innaka Hamidum Majid, disusul lagi dengan takbir yang ketiga. Setelah takbir yang ketiga, baca doa untuk mayit, dan doanya ini sudah urusan doa akhirat. Nggak usah mendoakan mayit supaya sehat walafiat, supaya rezekinya panjang, nggak usah, karena sudah tidak menerima rezeki, sudah tidak menerima sehat. Tetapi doa itu adalah doa untuk kepentingan akhirat saja. Minimal Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu. Kalau mau dipanjangin silahkan, ada di syarahnya. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzukurina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyi 'alal Islam wa man tawafaitahu minna fa tawaffahu 'alal iman. Silakan. Allahumma in kana muhsinan fa azid bi ihsanihi wa in kana musian fa tajawaz anhu wa laqimi al amna wal karama wal zulfa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li wa li walidayya wa li jami'il muslimin wal mu'minin wa min al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat innaka ana mughnibil bidat wa qadil hajat wa munzilul barakat wa dafi sayiat muqallil gharisat innaka ala kulli syai'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Panjang banget. Yang biasa saja Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Yang di sini ditulis ya, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Wa taslimatul ula, dan membaca salam yang pertama ba'da takbiratir rabi'ati, sesudah takbir yang keempat. Setelah baca doa tadi disusul lagi dengan takbir yang keempat, lalu selesai takbir yang keempat ditutup dengan salam. Ini aturan di dalam kitab Riyadul Badi'ah. Tetapi di dalam kitab lain, setelah takbir yang keempat justru doanya lebih panjang lagi, dianjurkan malah lebih panjang dari doa yang ada di takbir yang ketiga. Allahumma la tuhrimna ajrahu wa la tubtina ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Itu doa yang dibaca setelah takbir yang keempat, baru ditutup dengan salam. Tetapi wasunnatu, dan sunnahnya, ayat ta'awwadza, membaca ta'awudz qoblal fatihati, sebelum membaca Fatihah. Disunahkan membaca ta'awudz sebelum baca Fatihah di takbir yang pertama tadi. Li'anna ta'awudha sunnatun lil qiraah dunal istiftah. Tidak disunahkan baca doa iftitah was surah, dan tidak disunahkan membaca surah. Wa in shalla ala qabrin aw ghaibin. Wa ayyatullah doa ba'da takbiratis salisati, dan memperpanjang doa sesudah takbir yang ketiga.
Tadi doanya itu Allahumma ighfir li hayyina wa maitina wa ghaibina wa hadirina wa dzukra unsana dan lain sebagainya. Wa ayyakuna, dan harus ada doa itu bil waridi, dengan doa yang warid anin nabi, dari kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan dianjurkan doanya itu adalah doa yang warid dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa alasannya? Li'annahu ablaghu li raja'i qabulihi, karena doa yang pernah dibaca oleh Nabi Muhammad itu lebih dimungkinkan diijabahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyaqula, dan sunnah membaca ba'da rabi'ati, setelah takbir yang keempat, wa qabla salam, dan sebelum ditutup dengan salam, apa yang dibaca? Allahumma la tuhrimna ajrahu wa la tubtina ba'dahu waghfir lana wa lahu walil muslimin. Baru ditutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin, itulah suguhan taklim pada kesempatan malam ini. Karena selanjutnya kita akan pelajari kewajiban yang keempat, bagaimana menguburkan mayit. Untuk malam ini cukup sampai di sini, dan kita tutup dengan langsung menyolatkan ghaib mayit muslimin wal muslimat yang meninggal sebelum hari ini. Silakan yang mau ambil wudhu silakan, yang mau tidak wudhu juga silakan. Keistimewaan sholat jenazah, walaupun tidak punya wudhu dianggap sah, karena sholat jenazah adalah doa. Yuk kita mensolatkan.
wabarakatuh.